memang agak sulit pertama Pak Prabowo menerima usulan ini tapi prosesnya cukup lama, memberi pengertian ke beliau dan secara pertimbangan cukup lama akhirnya partai ini disetujui dan mulailah saya bekerja untuk partai dan juga majalah tadi. Majalah masih tetap jalan. Saya ditunjuk sebagai wakil bendara umum karena bendara umumnya kurang begitu aktif dalam belum ini maksudnya dunia usaha tadinya dia. Saya dipercayakan pegang wakil bendara umum, jadi lebih tugas-tugas bendara. Mulailah dan biasa kalau partai mau ikut pemilu harus cari caleg. Ada saya dicemplungin jadi caleg di Depok, Bekasi. Awalnya saya nggak tertarik, saya bilang sama kawan saya Muzani, Sekjen Gerindra itu, jadi Pak Fadlizon juga, saya bilang gue nggak mau nyalon, gue bantu-bantu aja dah. Saya dulu di politik pernah tahun 92 atau 87 sampai 92 zaman PDI sebelum ada P-nya, PDI-nya Suryadi, Pak. Ya. Ya sempat jadi bacalek Kabupaten Bogor dulu, tapi nggak lolos. Nah, saya udah lama berhenti, ya politik lagi. Saya katakan sama Muzani, saya nggak tertarik sama politik. Gitu. Saya mengamat aja, kemudian bantu-bantu partai. Tapi saya dicemplungin harus nyalon gitu. Lah di dalam jadi gitu. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Tujuan pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang alumni IPB, yaitu Bapak Insinyur Haji Nuroji. Ya. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI. Apa kabar Pak Nuroji? Baik, Pak Bambang. Ya, Salam kenal. Salam kenal. Ya, Pak Nuroji ini lahir di Depok 9 September 1962. Mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika menempuh pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor IPB, lulus 1984, kemudian berprofesi sebagai jurnalis, menjadi anggota DPR RI, ini sekarang yang ketiga kalinya, dan duduk di Komisi 10 yang antara lain membidangi pendidikan. Ya. Silakan Pak. Senang sekali dihubungi Bapak untuk satu kegiatan ini. Mohon maaf baru bisa saya respon dan bisa beri kesempatan kita langsung tatap muka ini ya melalui Zoom ini. Ya kalau diminta ceritakan pengalaman di IPB ya, insya Allah masih ada yang teringat. Iya. Karena faktor usia juga barangkali banyak hal-hal yang sudah terlupakan ya, tapi masih sebagian besar saya masih ingat. Jadi saya dulu masuk
melalui jalur PMDK, Pak. Ya. IPB itu sebagai orang kampung yang tinggal di Depok ya, satu kebanggaan bisa masuk sekolah negeri ya, yang memang biayanya juga saya diberikan oleh Yayasan Super Semar, Pak. Jadi saya modal awal saya kuliah itu melalui pengajuan beasiswa Super Semar dari zamannya Pak Harto dulu. Alhamdulillah saya dapat, dan itu modal saya bisa kuliah. Sebenarnya tanpa itu barangkali nggak jadi juga saya kuliah. Karena keterbatasan ekonomi orang tua. Nah, itu dimulai dengan masa persiapan, tentu saja saya cukup kerja keras juga, maksudnya belajar rajin. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yo. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini Yuk, datang dengan bojomu yo. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Selama masa persiapan, kalau di Bogor dulu kan ada masa persiapan 1 tahun itu, Pak. Ya. Ya, tujuannya untuk memberi kesempatan mahasiswa bisa mengerti potensinya dan mengejar nilai. Kalau kita punya tujuan fakultas mana, kita punya tahu syarat-syarat fakultas yang kita tuju itu bisa tercapai. Alhamdulillah masa TPB saya itu, masa persiapan bersama itu, ya nilainya lumayan lah, bisa masuk fakultas keinginan saya, Fakultas Teknologi Pertanian yang Pateta namanya. Dan saya angkatan pertama dengan rekan-rekan lainnya jurusannya Teknologi Industri Pertanian. Jadi satu cabang jurusan sendiri baru pada saat itu, TIN ya, Teknologi Industri Pertanian. Bersama-sama berapa orang, 40 orang lebih ya, menjadi angkatan pertama. Cuma saya ada pengalaman yang masa TPB itu, ada pengalaman yang cukup masa kos saya ya. Saya berdua satu kamar dengan senior saya ya. Dia jurusan kalau nggak salah pertanian ya. Nilainya cukup bagus, belajar keras sehingga nilainya cukup bagus terus, tapi ya, pas menjelang kelulusan sudah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini membuat saya agak trauma melihat cara belajar dia, lalu saya berpikir, karena penyakit disebabkan oleh kelelahan ya. Memang waktu itu IPB luar biasa, kita jam kuliah itu sangat padat dan memerlukan fisik yang kuat. Ya. Nah, intinya bahwa saya mau cerita kalau akhirnya saya berpikir ulang, saya tidak perlu mengejar nilai tinggi. Saya tidak perlu, daripada saya sakit seperti kawan saya ini ya, lalu fatal ya. Saya berpikir sudahlah, saya belajar yang minimal kelulusan aja, jadi saya tidak ngoyo, bahasa orang Jawa itu tidak ngoyo. Ya, makanya saya sampai lulus pun nilai saya biasa-biasa aja. Tapi waktu persiapan masuk Fakultas Teknologi Pertanian, nilai saya lumayan lah, sesuai syarat, 3,55 kalau nggak salah ya.
Tapi setelah itu saya di bawah 3 terus, Pak. Iya. Karena saya jaga sekali kesehatan saya, Iya. karena memang ya nakos kalau Iya. kurang Iya. gizi kan juga pasti Iya. udah lumrah ya. Saya imbangi dengan kegiatan yang tidak terlalu ngoyo gitu, jadi belajar ya Iya. asal lulus lah, kira-kira begitu, Pak. Iya. Nah, Iya. itu yang kenangan yang paling saya ingat Iya. selama. Kemudian saya juga masih saya lanjutkan ya, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Ada hal ya lain, tentu saja saya sangat menjaga kekompakan di antara kawan-kawan di mahasiswa. Kemudian saya ya memang tadi nilai saya nggak bagus lah ukuran teman-teman. Jadi saya memang tidak mengejar nilai yang prestasi seperti tadi, tapi yang penting lulus. Gitu. Ya. Akhirnya pun saya dalam berprinsip membuat skripsi itu ya yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel. Ya. Saya membuat skripsi yang nggak terlalu ini, tapi memenuhi syarat sebagai karya skripsi. Ya, itu alhamdulillah dengan prinsip itu saya bisa lulus lebih dulu. Oh ya. Di antara kawan-kawan yang pintar saya lulus duluan, kira gitu. Di antara kawan-kawan yang pintar saya lulus duluan, sampai dibilang, tumben nih Betawi, gue bisa lulus duluan ya. Gue mah yang penting lulus lah. Gue bikin skripsi juga yang nggak muluk-muluk ya. Itu satu prinsip belajar saya di IPB. Iya. Dan jarak rumah saya dengan kampus itu ya Bogor Depok itu waktu itu masih bisa ditempuh dengan kereta api atau kendaraan bermotor. Jadi sebagian saya memang kos ya di Bogor, sebagian saya tinggal di rumah juga bolak-balik gitu. Tergantung kesibukan. Kalau saya lagi sibuk saya di kamar kos. Bagaimana kemudian bisa jadi wartawan, Pak? Kalau nggak salah dari IPB ada yang jadi wartawan itu Pak Tommy. Iya, banyak yang senior-senior saya juga, Tommy yang di Kompas itu ya, siapa Surya Pratomo ya. Kemudian yang angkatan saya ada Torik Hadad ya, di Tempo, ada Gatot Trianto di Tempo, waktu itu kebetulan masuk bareng sama saya. Jadi saya masuk ke media juga jadi saya bidang pertanian, tetapi pertama dapat pekerjaan di bidang pertanian, yaitu di koperasi susu. Namun saya tidak lanjutkan dan saya milih bergabung ke majalah Tempo waktu itu. Di sana bareng-bareng sama Gatot Trianto, Torik Hadad, kemudian siapa lagi ya? Satria Utama kalau tidak salah ya. Yang akhirnya memang di Tempo itu beliau-beliau ini menjadi wartawan. Saya sejujurnya masuk Tempo itu melamarnya wartawan. Tapi kok kawan-kawan saya lain dimasukin ke reporter, saya ditaruh di SDM. Oh. Nggak tahu ini manajer personalianya melihat apa, saya tidak mampu di wartawan atau memang apa dibutuhkannya di SDM. Jadi saya akhirnya masuk ke manajemennya, Pak. Nah, di sana mungkin saya banyak belajar bekerja dalam hal komunikasi ya, sama seperti wartawan juga. Jadi saya mengembangkan komunikasi saya yang awalnya tidak bagus ya di kampus ya. Kemudian orang kampung yang mungkin kurang terbuka ya, cenderung introvert. Nah, saya melakukan pengembangan diri di majalah Tempo itu sehingga menjadi staf manajemen khususnya di ARD. Itu tugas saya merekrut wartawan, merekrut karyawan. Gitu. Jadi saya bergabung di media itu bukan sebagai wartawan ya, tetapi sebagai manajemen di
pers begitu Pak. Ya. Sampai tahun 94 saya masih pegang di HRD dan manajemen. 94 tuh majalah Tempo di Bredel, kira-kira begitu. Ya. Ya. Nah, dari situ saya masih berlanjut di bidang media. Jadi tahun 94 kami beberapa karyawan atau direksi juga sebagian pecah bergabung dengan Pak Bob Hasan selaku pemilik modal yang akan mendirikan satu majalah. Ya kami tentu sebagian berprinsip harus berlanjut hidup, makanya itu ada yang memberikan wadah untuk bekerja lagi dengan senang hati. Ya sebagian teman-teman di Tempo dan direksi Tempo bertahan dengan idealisme melawan tiraninya Orde Baru gitulah. Ya. Saya lebih realistis, saya perlu hidup, perlu sekolah anak-anak, jadi saya bekerja yang saya pikirkan. Ya. Makanya waktu itu ada istilah, ya ada pengkhianat lah, ada apa. Menurut mereka saya bagian dari pengkhianat. Menurut saya orang yang realistis yang butuh makan. Ya. Jadi nggak perlu lagi bicara idealisme selama saya masih ya, bekerja secara halal, itu kan pandangan politik ya. Ya. Nah di situ saya sampai tahun 98 di majalah Gatra sebagai salah satunya yang merumuskan juga sistem dan manajemen. Ya. Dan sebagai direksinya tentu Pak Bob Hasan dan direkturnya ya orang-orangnya Pak Bob Hasan. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Ya. Ada sebagian besar yang memang yang pindah ke Gatra itu. Makanya bentuk Gatra itu formatnya tidak jauh beda dengan Tempo. Betul. Nah di situ pula pengalaman saya bukan di wartawan juga sebetulnya. Saya kembali dipercaya pegang manajemen dari mulai HRD, kemudian urusan-urusan lain dan sampai membantu direksi lah dalam hal keuangan dan produksi. Nah, itu karir saya di majalah Gatra. Ya. Sampai akhirnya saya pindah lagi karena 1998 reformasi ya Pak. Zaman itu mahasiswa lagi rame-ramenya demo sana demo sini. Nah, Gatra adalah bagian yang salah satu di demo terus sama mahasiswa. Ya. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran kawan sebagian di Gatra bahwa kita akan berhadapan dengan mahasiswa dengan perubahan. Karena itu kami menyingkir lagi, hijrah lagi. Ada lagi penampungnya, investor yang waktu itu kalau nggak salah keluarganya Lim Suyong ya Pak. Ya. Siapa lupa saya namanya yang rambutnya panjang itu ya. Dia yang memberikan modal, lalu kami bersama direksi. Pak Franky. Ya. Pak Franky. Pak Franky betul ya. Nah, beliau yang memberikan modal di target ya dengan uang yang ada kita harus maju dengan namanya majalahnya Pak Gama. Jadi Gatra Gama ini hidup dikomandoi semua dari awak Gatra yang pindah dari ke Gama ini, termasuk beberapa direksi. Nah, ternyata perkembangan selanjutnya persaingan majalah ini makin berat dan modalnya juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya. Posisi saya lumayan terjepit antara salah satu ya wakil direksi yang mendapat tuntutan misalkan perbaikan gaji, keterlambatan gaji gitu kan. Di sisi lain dari atas kucuran dananya sudah
tidak berjalan, itu di stop. Ya. Pusing juga ngadepin dilema ini, dari atas ditekan, dari bawah ditekan. Saya berpikir ini udah stop lah, karir saya di media ini cukup berat. Ya. Saya lihat ke depan media makin sulit berhadapan dengan keterbukaan, dan ada waktu itu udah ada muncul kan era online ya, ada apa namanya, Facebook, ada apa namanya, ya tabloid kayak Detik. Dulu tuh tabloid berubah menjadi online ya, jadi penerbitan online. Nah, situ kelihatannya masa depan koran dan majalah kelihatan bagi saya sudah selesai. Lalu ya saya berhijrah ke kuadran lain, ya maunya jadi pengusaha gitu, tapi nggak ada modal. Tahun 2000 itu Pak, sampai tahun 2000 saya. Sampai tahun 2000 selesai karir saya, jadi istilahnya saya berhenti dari bidang media. Nah, belum sampai ke politik. Jadi dari 2000 saya ke politik itu 2006. 2008, Pak. Jadi selama 8 tahun banyak hal-hal yang saya kerjakan ya. Jadi setelah berhenti di media, saya beberapa pekerjaan saya lakukan sebisanya, semampu saya dan kekuatan modal yang ada. Dari mulai bisnis apa ya, macam-macam lah, ada ekspedisi, ada kuliner juga, buka warung makan, ada apa namanya itu cleaning service, ada banyak lah saya. Ini juga usaha garmen atau konveksi ya. Saya banyak juga, ada pelatihan juga, sempat ikut melakukan pelatihan bersama teman saya, bikin usaha pelatihan. Kemudian ya, berbagai macam usaha lah, termasuk jualan dagang segala macam itu. Yang ya lumayan berhasil waktu itu, usaha di bidang garmen atau konveksi, sehingga bisa melakukan ekspor dan bisa punya pabrik lah, lumayan, dari usaha yang saya rintis sebagai pemula dari konveksi menjadi satu usaha garmen. Ya namun di situ juga jatuhnya usaha saya di garmen ini. Jadi kembali putaran nasib, putaran roda nasib menghantam saya untuk kembali ke bawah, sehingga garmen saya tutup, dan itu sebabnya adalah dihianati atau ditipu lah sama pegawai pabrik saya, modalnya dilarikan, sehingga saya harus tutup usaha itu. Dari situ saya merasa gagal di bidang, di kuadran sebagai pengusaha ya. Sementara tanggungan keluarga jalan terus kan ya. Anak sedang besar-besarnya itu. Sedang perlu besar biayanya. Sekolah ada 5 anak saya, Pak, 5. Lah saya harus tetap hidup dengan anak-anak. Makanya saya banting setir kembali, bekerja di media lagi. Tahun 2006 saya kembali ke media lagi. Bergabung dengan koran Jurnal Nasional. Itu koran miliknya Pak SBY zaman presiden. Ya, ada Ramadan Pohan di sana, yang ada kawan dari IPB juga, Pak Asto, alumni IPB. Jadi saya bertemu Pak Asto di sana sebagai atasan saya, walaupun saya lebih senior angkatan, tapi dia atasan saya. 2006 sampai 2007 akhir saya bergabung dengan Jurnal Nasional. Masih masalah ya apa namanya,
di koran itu akhirnya saya diberhentikan, Pak. Jadi bukan persoalan kerja, karena memang koran politik ya. Ya. Koran yang dibikin oleh beberapa tim sukses Pak SBY, sehingga konfliknya sangat tinggi di koran itu. Sangat tinggi, dan saya sebagai salah satunya adalah tim sukses Pak SBY kan dari IPB, Astor dan kawan-kawan ini. Nah, saya dalam hal ini dua gajah berkonflik, saya kejepit gitu ya. Pak Astor sebagai pemimpin umum, terus Ramadan Pohan sebagai gabung dari Jawa Post Group atau Tempo, dua-duanya kawan saya gitu kan. Saya nggak punya salah, tapi yang mereka yang konflik mereka, yang direksi, nah saya yang harus jadi korban. Astor diberhentikan, nah saya juga diberhentikan. Karena dianggapnya satu geng dari IPB gitu. Saya keluar, lalu bidang periklanan, saya buka periklanan juga. Ya, dengan membentuk usaha outsourcing marketing. Gitu. Saya gabung dengan Warta Kota, Pak. Jadi kembali lagi saya media lagi. Warta Kota, tapi di bidang periklanannya. Tugas saya memasok iklan sebanyak-banyak. Nah, dari situ saya baru deh diajak Pak Prabowo untuk ngurusin satu majalah atau membuat majalah yang namanya Majalah Tani Merdeka. Itu majalah untuk para petani se-Indonesia. Kebetulan Pak Prabowo saat itu menjabat ketua HKTI, Pak. Nah, karena mendengar saya banyak di majalah dan koran, beliau panggil saya untuk menyiapkan satu majalah untuk isinya kira-kira propaganda dan pemikiran-pemikiran beliau, namun harus disampaikan ke seluruh Indonesia, terutama rakyat kecil, petani, pedagang, nelayan, jadi kerakyatan. Jadi temanya kerakyatan. Pak Prabowo tahun 2007 menugaskan saya untuk menyiapkan majalah itu. Alhamdulillah 1 bulan siap dan berkelanjutan ternyata sampai tahun 2008. Saya ceritakan majalah ini memang merupakan majalah propaganda, isinya pemikiran Pak Prabowo, dan beliau ingin sampai ke Indonesia, terutama di kalangan petani, nelayan, dan pedagang kecil. Tugas saya itu tadi, menyampaikan itu dengan segala macam cara. Artinya beliau nggak mau tahu, pokoknya itu nyampe lah. Tugas saya yang paling berat adalah menyampaikan itu se-Indonesia. Alhamdulillah dianggap berhasil. Lalu berikutnya ini majalah akhirnya terbit terus, nggak dijual, majalah captive, jadi digratiskan untuk masyarakat Indonesia. Oplanya cukup besar, 300.000. Saya mengirim dan mencetak dan mengkoordinasikan produksinya. Gitu. Mulailah saya masuk ke politik sejak itu, Pak. Di dalam tim majalah ini banyak yang berpikir Pak Prabowo harus bikin partai, gitu. Termasuk Pak Lizon, ada Bang Amran Nasution, wartawan senior Tempo yang kawan dekat Pak Prabowo. Nah, saya bagian dari diskusi itu untuk bisa menyusun satu proposal pendirian partai lah. Jadi saya di sini dalam hal ini di Gerindra terlibat dari awal menyusun kegiatan partai atau sebelumnya proposal lah untuk disampaikan ke Pak Prabowo. Memang agak sulit pertama Pak Prabowo menerima usulan ini, tapi prosesnya cukup lama, memberi pengertian ke beliau, dan secara pertimbangan cukup lama, akhirnya
partai ini disetujui dan mulailah saya bekerja untuk partai dan juga majalah tadi. Majalah masih tetap jalan. Saya ditunjuk sebagai wakil bendara umum karena bendara umumnya kurang begitu aktif dalam belum ini maksudnya dunia usaha tadinya dia. Saya dipercayakan pegang wakil bendara umum, jadi lebih ke tugas-tugas bendara. Mulailah, dan biasa kalau partai mau ikut pemilu harus cari caleg. Ada saya dicemplungin jadi caleg di Depok, Bekasi. Awalnya saya nggak tertarik, saya bilang sama kawan saya Muzani, Sekjen Gerindra itu, jadi Pak Fadlizon juga, saya bilang gue nggak mau nyalon, gue bantu-bantu aja dah. Saya dulu di politik pernah tahun 92 atau 87 sampai 92, zaman PDI sebelum ada P-nya, PDI-nya Suryadi, Pak. Ya. Ya sempat jadi bacalek Kabupaten Bogor dulu, tapi nggak lolos. Nah, saya udah lama berhenti, nggak politik lagi. Saya katakan sama Muzani, saya nggak tertarik sama politik. Saya pengamat aja, kemudian bantu-bantu partai. Tapi saya dicemplungin harus nyalon gitu. Lah dilalam jadi gitu. Jadi dari situlah saya. Itu 2009 Pak ya? 2009 Pak. Ya, jadi partai berdiri 2008, kemudian persiapan dan lain-lain kampanye itu sampai 2009 pencoblosan. Sementara kawan saya Pak Lizon nggak jadi, yang memang kita harapkan dia sebagai yang pengalaman di politik. Kalau saya mungkin ya ikut-ikut aja. Nah di situ mulai saya berkecimpung di dunia politik ya. Nah, mulai di politik saya di Komisi 6, Pak. Iya, di Komisi 6. Jadi dapil saya itu Depok, Bekasi, Kota Depok dan Kota Bekasi. Suara awal saya 25.000, Pak. 25.000. Peringkat ke-6 dari 6 kursi yang tersedia. Jadi buncit lah. Partai baru tapi bisa ngambil posisi yang 6 kursi. Dari 6 kursi tersedia, saya dapat kursi yang ke-6 untuk Jabar 6, Pak, Depok dan Bekasi. Nah itu buat saya juga kaget juga saya bisa jadi, dan untuk partai baru yang memang sangat tidak dikenal, ya saya juga nothing tulus untuk maju dan justru malah jadi. Dan mulailah saya berkiprah di DPR di Komisi 6 awalnya, Pak. Komisi 6 ini perdagangan dan industri BUMN. Sana baru belajar saya jadi dewan Komisi 6. Ya, tapi belum setahun saya dipindah lagi Komisi 10. Nah, di Komisi 10 ini saya menemukan satu ketertarikan saya terutama di bidang kesenian, kebudayaan ya. Lalu saya juga di situ bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga dan pemuda. Nah, khususnya saya sangat tertarik dengan, sangat concern dengan bidang kesenian dan kebudayaan. Karena memang dari muda ya suka juga di kampung bikin grup sandiwara gitu. Nah, itu di DPR saya menemukan wadah lagi dan ketertarikan saya kepada kebudayaan, juga pendidikan. Nah, sampai 2 periode saya di situ. Pas periode ketiga saya dipindah ke ke-9. Pertanyaan Bapak, kenapa balik lagi? Ya karena ini saya concern saya memang pengennya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya bukan kehendak saya pindah, tetapi dipindahin. Gitu. Biasa di partai kan punya kewenangan
mau ditaruh di mana. Saya bilang saya kurang nyaman di Komisi 9 ngurusin vaksin, ngurusin waktu itu zaman COVID ya. Ya, ya. Saya dikembalikan ke 10 dan sampai sekarang masih di 10 ya. Sekarang di Komisi 10 Bapak juga berarti membidangi olahraga juga, Pak ya? Betul, ya. Ya. Nah, ini kan prestasi olahraga kita ya memang ada yang mengatakan meningkat gitu ya, walaupun kemarin sepak bola agak anjlok lagi gitu ya. Nah, bagaimana rencana Piala Dunia U20 ini akan diselenggarakan di Indonesia itu, Pak? Ya, kami baru meninjau kemarin salah satunya karena kita dibagi grup, ada yang ke Solo, ada yang ke Palembang, ada satu lagi grup ke mana itu. Ya, kami di Solo kemarin meninjau satu venue, ya, Stadion Manahan, dan dari kesiapannya sih, ya dari standar kesiapannya sudah siap lah gitu ya. Tinggal ya karena ada kaitannya dengan kemarin insiden Kanjuruhan, kita selalu mengingatkan. Kita biasa kalau sudah ada kejadian baru bebenah gitu kan. Kemudian bebenah fisik. Nah, saya ingatkan jangan lupa bebenah mentalnya juga. Jadi mental kita tuh ada di supporternya kita ini, pemain mungkin masih bisa dibina. Bagaimana pembinaan supporter supaya ya siap kalah, siap menang lah. Jadi menurut saya bangsa kita udah kehilangan jati diri yang luhur, yaitu sportivitas, karena olahraga ini juga kan tujuannya kan mengejar satu sportivitas, nilai-nilai sportivitas. Kenapa dicapai dengan cara ya kerusuhan, tradisi kerusuhan? Saya bilang tradisi, kenapa? Keseringan, Pak, bukan sekali dua kali, dan ini cukup memakan korban. Ya. Ini menjadi hentakan perhatian bagi semua pihak. Baru deh diberesin tuh semua stadion yang nggak standar, tiba-tiba direnovasi, tiba-tiba digedein, pintu masuknya tiba-tiba. Nah, ini kan menurut saya kebijakan yang kagetan karena ada kejadian. Untuk jangka panjang mesti ada ya kekonsistenan terhadap dunia olahraga. Jangan pas ada event gedung-gedung dirapikan, tapi pas habis itu ditelantarkan. Begitu juga perbaikan dari segi mental ya. Mental sportivitas tadi itu harus ditanamkan terutama kepada supporter ya. Saya nggak tahu cara pembinaan supporter dengan melalui kemarin Pak Polisi sampaikan sudah ada sosialisasi segala macam, itu juga perlu SOP juga pastilah. Tapi kalau percuma juga SOP-nya ada, tapi ya orang-orang Indonesia itu nekat-nekat, Pak, sulit diatur. Kita tahu. Nah, itu bagaimana untuk jangka panjang hal-hal gini tidak terulang. Itu kaitannya dengan U20 ini, jangan juga nanti menjadi event yang bikin malu bangsa. Karena ada cerita juga pertandingan di mana itu di luar bahwa terkenal supporter Indonesia itu paling susah diatur. Di Filipina kalau nggak salah ya. Udah dihalau, udah nggak mau juga gitu. Paling susah supporter Indonesia diatur. Nah, ini juga catatan. Nah, itu tentang U20 Pak. Jadi kita DPR sudah memantau beberapa daerah untuk persiapan. Baik, sekarang pindah ke Partai Gerindra, Pak. Ini Pak Prabowo ini kan sudah kesekian kalinya mencalonkan sebagai presiden, dan sekarang kan nyalon lagi, tentu harapannya kali ini akan berhasil. Dan kebetulan juga
kemarin sedang ada wacana bahwa Pak Jokowi itu apa ya, memberi semangat lah kepada Pak Prabowo gitu. Nah itu bagi Gerindra bagaimana cara menerimanya Pak? Apakah itu menjadi apa, betul-betul menjadi kekuatan, menjadi semangat, atau apa ya, semacam hanya basa-basi politik gitu kira-kira? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin bukan pendapat partai ya. Ya, Tapi kalau saya di dalam politik itu semua tidak bisa hitam di atas putih. Jadi ya, yang dikatakan Pak Jokowi itu kan hitamnya ya, jelasnya gitu. ya, Tapi nggak tahu kan di belakangnya apa, iya, artinya masih ada kemungkinan abu-abu atau memang putih, tidak ya, ada. ya, Jadi menurut saya terutama bagi partai jangan terlalu yakin atau ya, pede dengan dukungan seperti itu, karena pengalaman Gerindra kan sudah ya, berkali-kali waktu ada apa namanya MOU batu tulis juga dulu ya, kan dengan di atas meterai, ya, Pak Dizon sudah tanda tangan dengan Bu Mega, dukungan Bu Mega untuk Pak Prabowo 2014, ternyata kan enggak. ya, Apalagi yang Pak Jokowi cuma sampaikan lisan begitu. Menurut saya sih jangan terlalu dipikirkan ya. ya, Lebih penting adalah di internal Gerindra sendiri siap ya. ya, Siap segala macam. Jadi dukungan-dukungan politik perlu, tapi itu masih bisa dibaca sebagai manuver-manuver yang besok lain lagi ceritanya, dan ya kita berharap banyak lagi pihak yang mendukung termasuk Pak Jokowi. Ini kan gerbongnya kan juga besar ya. ya. Mudah-mudahan sih akan seperti itu, tapi bagi saya tidak terlalu kaget-kaget, berbahagia juga. Jadi yang penting persiapan di internal partai, kader-kader harus maksimal, dan terutama mengingat sejarahnya tadi udah berkali-kali Pak Prabowo belum berhasil, dan bagi saya pribadi saya juga menjadi satu apa ya, beban moral kalau tidak ikut lagi menjadi caleg sekarang ini tahun 2024, karena beliau masih membutuhkan saya atau teman-teman lain yang katakan sudah duluan menjadi DPR, dan pas dia mau nyalon lagi masa kita harus tinggalkan beliau. Ini buat saya satu tugas moral dan harus ya mengawal sampai benar-benar beliau jadi presiden kali ini, barangkali kesempatan terakhir ya, Ya. karena usia kali atau faktor lain. Saya kira tentang Ya. komentar Pak Jokowi seperti itu Pak. Pak, sekarang terakhir mengenai IPB. Jadi menurut Bapak ini kan IPB ini berkembang ya, dari semula bidang pertanian dalam arti sempit sudah menjadi bidang pertanian yang sangat luas, bahkan sekarang ada kedokteran juga yang katanya berbasis juga obat-obatan herbal gitu ya. Nah, alumninya juga jadinya macam-macam, dan luar biasa kalau disurvei itu anggota DPR yang dari IPB itu lebih banyak dari yang dari perguruan tinggi lain. Nah, apa saran Pak Nuroji pada IPB? Ya, saya tidak banyak mengikuti perkembangan kampus, namun saya terakhir tahun lalu berkunjung atau ya kunjungan kerja kepada Pak Rektor atau ya, Pak Arif. Saya ngobrol banyak dan saya presentasi beliau di Kunker itu di Bogor. Saya sangat melihat cukup jauh perkembangan proses belajar mengajar di kampus kita ini, kampus IPB, jauh dengan ya yang ada zaman saya. Artinya benar-benar sudah berkembang lah, termasuk
jurusan tadi, Ya. persisnya saya nggak tahu, tapi pasti sudah banyak perubahan. Dulu saja dengan yang ada, tamatan-tamatan IPB itu ya selalu katakan tadi Bapak bilang ada di mana-mana, karena setiap ikut seleksi pegawai, ya, terutama di kota-kota, ini IPB kan banyak yang nggak pulang kampung, Pak. Ya. Anak desa yang sekolah ke Bogor, tujuannya kan suruh jadi petani gitu. Ini banyak yang senang di kota, jadi seringkali ikut apa namanya persaingan di kota untuk kerja. Makanya ada yang bank, ada di wartawan, jadi ada yang melesetin IPB itu Institut Publisistik Bogor. Oh. Karena waktu angkatan saya itu banyak sekali yang jadi wartawan. Ada lagi angkatan sebelumnya Institut Perbankan Bogor, karena banyak alumni yang bekerja di bank gitu. Ya. Jadi banyak sekali di bidang-bidang lain, ya. Sehingga julukan itu jadi lucu juga, IPB itu berbagai macam. Mungkin atas dasar kemampuan ya tadi apa namanya persaingan persaingan kerja, jadi ada di mana-mana. Nah, ke depan persoalannya kan inti kampus ini kan pertanian, ya. Kita harapan saya menjadi satu-satunya pelopor atau yang paling depan dalam pengembangan teknologi pertanian. Jangan juga dibikin jurusan yang sudah punya orang lah. Ya. Ya, walaupun berkembang, tapi jangan jauh-jauh yang luar dari core-nya. Kita harus paling depan di dunia pertanian, termasuk teknologinya, bagaimana ya mengembangkan bibit, terus mekanisasi pertanian yang mungkin belum terlalu hebat atau dipraktekkan atau dimiliki oleh bangsa kita, ya. Rekayasa genetik mungkin sudah jauh, tetapi prakteknya di petani mungkin juga banyak yang belum diimplementasikan. Begitu juga hasil-hasil penelitian IPB terkait dengan pangan. Ya, saya malah dulu waktu zaman saya jadi pengusaha atau usahawan atau wira swasta lah, kalau pengusaha mungkin besar ya, saya usaha gitu, pengen sekali dapat hasil penelitian IPB yang bisa saya buat produk atau apa gitu ya. Tapi belum sempat itu, saya udah keburu balik ke media lagi gitu. Cita-cita saya masih ada untuk bekerja atau usaha di bidang pertanian, misalkan apa peternakan atau terutama pengolahan, kali sesuai dengan ilmu saya waktu di kuliah, pengolahan hasil pertanian. Nah, itu menurut saya kurang disosialisasikan hasil-hasil penelitian itu. Saya yakin banyak banget, misalkan tentang kulit manggis, tentang kulit pisang jadi apa. Saya dengar udah banyak sekali penelitian, tapi diindustrikannya saya belum mendengar banyak ya. Apakah saya memang kurang mengerti produk-produk yang ada di Indonesia? Jangan-jangan sudah banyak juga, saya mungkin kurang paham. Saya berharap itu IPB tetap pada core pendidikannya di bidang pertanian dan ilmunya dikembangkan untuk pertanian. Ya, soal nanti lulusannya ada yang jadi wartawan, itu mungkin ya penyimpangan aja. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Nuroji, anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Gerindra. Banyak sekali yang sudah disampaikan pengalamannya. Ya. Boleh saya tambahkan tadi yang terlewat soal kebudayaan. Jadi salah satu kebanggaan bagi saya jadi anggota Dewan ini, salah satunya bisa menyusun atau menggolkan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Karena setahu saya sudah hampir 4 periode undang-undang ini, bahkan zaman Soeharto juga sudah dirumuskan, tapi tidak pernah berhasil undang-undang tentang kebudayaan. Nah, zaman saya 2016-17 itu ada pembahasan tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah menjadi undang-undang sekarang nomor 5 tahun 2017. Dan saya banyak terlibat di situ, dan rasanya perjuangan saya sebagai yang banyak bergaul dengan seniman dan budayawan bisa mewakili
kemauan teman-teman di Ya. seni budaya. Dan itu menjadi satu legacy bagi saya di DPR, yang salah satunya saya banggakan diri sendiri ya. Ya. Selain tugas-tugas lain tadi juga ada, tapi itu yang menjadi kebanggaan saya, bisa menggolkan Oke. bersama-sama pemerintah undang-undang tentang kemajuan kebudayaan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ya. Insinyur Haji Nuroji, anggota Bambang. Komisi 10 DPR RI. Iya, Terima bisa kasih. nanti. Terima kasih Pak Bambang. Nuroji, sukses. Ya. Wassalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak, semoga sukses wabarakatuh. bukunya. Ya. Oke. Sama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum